Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi dengan saya, Sandy Lutfi Kurniawan dengan NIM 23031919016 dan dari kelas LNG 2A. Baik. Dan pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis perubahan suhu terhadap pressure drop dengan metode simulasi CFD dan analitik. Baik, kita langsung ke pembahasannya saja. Dan di sini terlihat pada layar saya mempunyai dua diagram kontur kecepatan yang berbeda. Dan ini pada gambar di atas. Nah, di sini ada tekanan absolut suhu 20 derajat Celcius dan di bawahnya ada tekanan absolut suhu 30 derajat Celcius. Dan berdasarkan distribusi kecepatan dalam aliran turbulen ini dalam pipa yang memiliki uh, elbow 90 derajat lebih kompleks dibandingkan dengan aliran yang memiliki pipa lurus. Jadi elbow ini menyebabkan perubahan arah aliran yang menghasilkan variasi dalam kecepatan. Jadi pada bagian luar elbow ini karena radius tikungannya lebih besar, maka kecepatannya akan cenderung lebih tinggi dibanding yang di dalam. Begitu pula sebaliknya, pada bagian dalam elbow memiliki radius tikungan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang di luar, maka kecepatannya cenderung lebih rendah dibandingkan yang di luar. Lalu berdasarkan teori boundary layer, terbentuknya tegangan geser di aliran fluida yang dekat dinding ini bisa dilihat dengan indikator yang berwarna biru ini. Artinya itu mendekati 0 atau sama dengan 0. Namun setelah melewati fluida ini melewati elbow, distribusi kecepatannya uh, dan pola alirannya memerlukan jarak yang tertentu untuk kembali ke keadaan yang normal atau fully development turbulent flow. Jadi untuk jarak ini dikenal sebagai panjang pemulihan atau recovery length. Dan perbedaan distribusi kecepatan ini pada suhu 20 derajat Celcius dan di bawah ini 30 derajat Celcius disebabkan oleh perubahan densitas dan viskositas fluida karena suhu yang berbeda. Dan pada suhu yang lebih tinggi ini viskositas lebih rendah dan menghasilkan kecepatan maksimum yang lebih tinggi. Sedangkan pada suhu derajat 20 Celcius ini kecepatan aliran akan lebih lambat karena viskositasnya lebih tinggi dibanding yang suhu 30 derajat. Baik, kita langsung lanjut yang ke kedua, yaitu di sini saya mempunyai dua diagram kontur tekanan pada kecepatan pada suhu 20 derajat dan suhu 30 derajat Celcius di bawah ini. Dan pada aliran di diagram ini menggunakan elbow 90 derajat sehingga sebelum sebelum aliran sebelum mencapai elbow ini tekanan berkurang secara bertahap karena gesekan dengan dinding pipa ini dan ditunjukkan oleh warna yang berangsur-angsur dari merah ke orange kemudian ke kuning. Dan di bagian luar elbow ini tekanan dinamis ini meningkat. Tekanan dinamis ini meningkat karena kecepatan aliran lebih tinggi akibat gaya sentrifugal sehingga tekanan statis cenderung menurun, sedangkan untuk yang di bagian dalam elbow ini tekanan statis meningkat karena kecepatan aliran yang lebih rendah. Lalu setelah fluida melewati elbow, karena memerlukan jarak tertentu untuk kembali ke kontribusi yang lebih seragam. Jadi tekanan statis ini berangsur-angsur menurun sepanjang pipa setelah elbow ditunjukkan oleh indikator yang berwarna toska dan berangsur-angsur menjadi warna biru. Lalu perbedaan tekanan pada fluida derajat 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius ini perbedaan dalam densitas dan viskositas fluida. Jadi pada suhu yang lebih tinggi, viskositas yang lebih rendah akan menyebabkan penurunan yang tekanan yang lebih kecil baik sebelum dan setelah elbow. Jadi dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah, selain itu distribusi tekanan lebih cepat kembali stabil setelah melewati elbow pada suhu yang lebih tinggi. Baik, kita kembali ke awal. Di sini saya sudah memiliki hasil pressure drop pada simulasi tadi. Terlihat
pada gambar ini hasil simulasi pada suhu 20 derajat Celcius menunjukkan pressure drop sebesar 4.700 Pascal, dan pada suhu 30 derajat Celcius memiliki sebesar 4.500 Pascal. Jadi dan sedangkan pada P analitik ini terlihat pada suhu 20 derajat sebesar 4902,202482 Pascal, sedangkan pada suhu 30 derajat untuk P analitikalnya yaitu sebesar 4892,38077 Pascal. Nah, perbandingan dalam persen antara pressure drop dan simulasi dan analitik ini pada suhu 20 derajat adalah sekitar kira-kira yaitu 43%, sedangkan pada suhu 30 derajat Celcius ini adalah sekitar 8,7%. Dan hasil pressure drop ini belum mencapai hasil yang akurat karena kedua hasil baik simulasi atau analitik harus dibandingkan lagi dengan hasil pressure drop untuk eksperimen yang menghasilkan pressure drop lebih akurat dibanding yang sebelumnya. Jadi mungkin sekian dari presentasi dari saya mengenai analisis pressure drop terhadap perubahan suhu dan tekanan menggunakan simulasi CFD. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat dari ketua periode baik simulasi maupun analitikal ini menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu penurunan tekanan seiring dengan peningkatan suhu dari 20 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius. Ini disebabkan oleh penurunan viskositas atau new dari 1002 kali 10 pangkat minus 3 kg per meter second pada 20 derajat Celcius menjadi 0,798 kali 10 pangkat negatif 3 kg meter per second, dan pada 30 derajat Celcius yang memungkinkan aliran menjadi lebih lancar dan mengurangi tekanan statik. Dan untuk selain itu peningkatan suhu tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam kecepatan aliran yang tetap sebesar 0,002 meter per second. Jadi terima kasih atas kesempatannya kali ini dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.